yang seperti inilah yang nanti akan kita banggakan di hari kiamat. Waktu yang 1 jam ini itu nanti pada saat kita melihat catatan amal kita, 1 jam yang seperti inilah yang justru kita akan disenangkan melihatnya nanti. Jadi ada orang yang modelnya kayak gitu, yang diomongin ulang-ulang terus. Ada, tapi udah hargai saja. Salah satunya yang kata teman orang ini, sudah terima saja ini nasib kita, udah jadi teman orang ini, kita hargai dan jaga sekarang ini. Kapan ini dilempar langsung langsung membulat. Nah, ini yang paling sering. Jadi kalau hal tersebut tidak mendatangkan ridho Allah, maka tinggalkan bicara. Jangan didengarkan, jangan apalagi diiyakan dan ditambahkan bumbu. ومن السنة لبس العمامة وليس من السنة توسيع الأكمام وكبر العمائم وعليك أن لا ينطق إلا بخير وكل كلام لا يحل نطق به يهرم عليك الاستماع إليه وإذا تكلمت فرتل كلامك ورتبه واصغ إلى حديث من حدثك ولا تقطعن واصغ إلى حديث من حدثك ولا تقطعن على أحد كلامه إلا إن كان من الكلام الذي يسخط الله كالغيبة من الكلام الذي يسخط الله كالغيبة واحذر مداخلة في الكلام ولا تضحك لمن حدثك حديثا تعرفه أنك تعرفه فإن ذلك مما يوحش الجليس فإن ذلك مما يوحش الجليس وإذا حدثك إنسان بكلام أو حكى لك حكاية على غير الحجب المنقول فلا تقل له ليس كما تقول ولكنه كذا وكذا فإن تعلق ذلك بأمر الدين فعرفه الصواب برفق. Dan termasuk dari sunnah Nabi Muhammad SAW adalah memakai imamah. Dan bukan termasuk sunnah tausiul akmam, memperlebar pergelangan gamis. Kayak film-film gitu loh, tau nggak? Begitu. Jadi segini loh, termasuk bukan sunnah. Dan terlalu besar imamah. Wa alaika nah, kemudian beliau menasihati tentang bagaimana adab etika orang yang berteman, orang yang bergaul. Ini penting sekali. Karena banyak dari hal ini yang kita langgar. Kita punya banyak teman, tapi sering sekali konflik sama teman. Kenapa? Gara-gara melanggar kaidah di dalam berteman. Beliau mengatakan, janganlah engkau berbicara kecuali yang baik. Setiap pembicaraan yang tidak dihalalkan berbicara dengannya, maka haram pula kau mendengarnya. Riba, ana nggak riba, ana cuma dengar. Saya nggak riba, saya cuma dengar. Sama, orang yang dengar dia syarikun fil ithim, dia sama ikut serta di dalam dosa. Kenapa? Karena pada saat dia mendengar, seakan dia mengiyakan ribah yang disampaikan tersebut. Ada orang fitnah orang lain. Dia hanya mendengarkan. Ini hanya mendengarkan, apalagi kalau dia tambahkan bumbu. Nah, biasanya ini nih yang paling sering. Ya ada orang bilang, keluarga si bulan itu kadang-kadang dia keluar kayak gini-gini. Nah, kalau dia mending dia bentuk. Lebih parah, waktu itu ditambah-tambah lagi. Satunya lagi, ini penting gitu. Lebih parah dari kau ini. Nah ini biasanya yang terjadi di dalam pembicaraan kita. Jadi kalau ada satu bawaan yang
lain bawa bensin, yang satu bawa korek. Jadi udah siap nih. Kapan ini dilempar langsung, langsung ngebulat. Nah ini yang paling sering terjadi, jadi harus dihindarkan. Kalau hal tersebut tidak mendatangkan ridho Allah, maka tinggalkan pembicaraan tersebut. Jangan didengarkan, jangan apalagi diiyakan dan ditambahkan bumbu. Jangan. Kemudian wa idza takallamta farattil kalamaka warattibhu. Ini juga perlu. Orang bicara itu harus pakai tartil, bukan cuma baca Al-Qur'an tartil. Cakap apa yang dicakap orang tidak ngerti. Berbicara tanpa ada susunan dan berbicara dengan terlalu cepat. Nah itu juga membuat orang yang ada di depan itu tidak mengerti. Wasri ila hadithi man haddatsaka, dan dengarkanlah omongan orang yang sedang berbicara denganmu. Di antaranya dengan melihat orang tersebut. Ada orang ngomong kita ngadep ke tembok. Dia ngomong lagi, kita ngadep ke tembok. Itu orang merasa kayak dia tembok. Nah ini juga tidak akhlak. Kata beliau, jangan sampai engkau tidak memperhatikan orang yang sedang berbicara denganmu. Wala taqta'anna ala ahadin kalamahu illa in kana min al-kalami alladhi yusrifu Allah kal ghibah. Dan jangan engkau memutuskan omongan orang lain, orang lagi bicara, ente bicara juga. Kadang nih pertanyaan dari murid, dia nanya ustadznya. Ustadznya belum selesai jelaskan, dia sudah, maaf Ustaz, ada pertanyaan lain yang terlintas setelah Ustadz tadi menjelaskan. Ada pertanyaan, tunggu dulu sebentar, biar dituntaskan dulu jawaban, baru nanya pertanyaan berikutnya. Nih enggak, belum selesai dia sudah pertanyaan lain. Lah yang tadi dia nggak dengar, karena dia sibuk memikirkan pertanyaan selanjutnya. Nah ini orang yang seperti ini tidak bagus di dalam muamalah. Kemudian wahdar al-mudakhalah fil kalam, suka nimbrung. Orang nggak ngajak dia ngomong, dia datang-datang, ngapoi, sebelumnya macam apa? Suka nimbrung dan hindah. Ada dua orang yang sedang ngobrol, kita tidak boleh langsung ngikut bicara di dalam pembicaraan dua orang tersebut. Karena dua orang yang sedang berbicara kemungkinan besar sedang membicarakan hal yang tidak mau didengar orang lain. Kenapa kok dia milih berdua? Nah posisi berdua ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa mereka sedang tidak ingin didengar orang lain. Nah, jadi jangan kita langsung masuk, kecuali kalau mereka berdua mengizinkan kita untuk duduk. Silakan duduk dan berbicara bersama mereka. Wala tudhir liman haddatsaka haditsan ta'rifu innaka ta'rifu. Nah ini juga, jangan kita menampakkan sesuatu yang sudah kita tahu akan hal tersebut. Jika ada orang lagi cerita, dia lagi seru-seru cerita, kita bilang, lah aku tahu cerita betul. Nah ini juga jangan. Kenapa? Kasihan dia lagi seru-seru cerita, biarkan dia cerita selesai. Pura-pura kita nggak tahu dengan ceritanya tadi. Untuk apa? Menghargai orang tersebut, menjaga perasaan orang tersebut. Karena ada orang yang dia merasa tersinggung dengan dipotong omongannya dengan perkataan kita sudah tahu dengan omongannya. Dia tersinggung sehingga akan menjadi penyebab perselisihan antara dua orang. Jadi ini akhlak di dalam bermuamalah, bergaul dan berteman. Fa inna dzalika mimma yuhishul jalis, kata beliau, itu membuat teman dudukmu jadi kepingin jauh. Kenapa? Setiap dia ngomong kita bilang tahu. Baru ngomong omongan kali ini terus ulang-ulang terus. Memang ada orang yang modelnya kayak gitu, yang diomongin ulang-ulang terus. Ada, tapi sudah hargai saja. Salah sendiri ngapa temenan sama orang kayak gitu. Ya sudah, terima saja, ini nasib kita, udah jadi teman orang ini. Ya sudah, hargai dan jaga perasaannya. Jangan kita, dan dia ngomong dengar omongan kau ini 1000 kali ngomongnya. Jadi tetap dihargai. Wa idza haddatsaka insanun bi kalamin aw hakalaka hikayatan ala ghairi wajhil manqul fala taqul lahu laisa kama taqul walakinnahu kadza wa kadza. Kalau dia sedang cerita yang tidak ada hubungan dengan agama, dengan syarat
siang ada orang misalkan naik mobil, tahu-tahu belok ke kanan. Dia cerita itu orang belok ke kiri, padahal kiri bergorden. Nah, dia cerita ke kiri. Nah, udah biarin aja, dengerin aja. Karena tidak ada hubungan sama agama. Salah benar nggak ditanya di kubur. Gak usah dilurusin, biarin aja. Kecuali kalau tidak diluruskan ada akibat yang berkaitan dengan agama. Dia cerita, dia ngadi-ngadi datang langsung. Kok pernah dengar ada hadis Nabi? Kalau sudah hubungannya dengan hadis Nabi, kalau tidak salah ada ayat ya. Kalau sudah tidak salah ada ayat pasti salah. Tuh tanda-tanda orang ngomong ngawur. Kalau tidak salah ada ayat. Nah, berarti dia ini sudah ada hafal Quran. Ada hafal Quran, ngade-ngade nak ngomong masalah ayat Quran. Nah, ini sudah harus kita luruskan. Kalau berkaitan dengan Al-Quran, bentar dulu. Nah, di sini nanti dulu. Tapi tetap kata Imam Al-Haddad, fa'arifhu as-sawaba birifqin. Beritahu dia mana yang benar, tapi dengan lemah lembut. Yang benar bukan kayak gitu. Ini memang ada hadisnya, tapi bukan diriwayatkan oleh si fulan tadi. Ini hadisnya, ceritanya seperti ini, kejadian awalnya seperti ini, bukan seperti yang kau sampaikan tadi. Nah, seperti itu. Kalau memang kita tahu hadisnya. Kalau kita nggak tahu hadisnya, jangan juga ngade-ngade. Nah, sudah sama-sama dia tahu, mending sama-sama diam. Jadi Ahsan nggak usah berbicara pada hal yang bukan keahliannya. Makanya kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia pernah mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi atabil gharaib. Orang yang berbicara bukan pada bidang keahliannya pasti akan mendatangkan hal-hal yang aneh-aneh dan ajaib-ajaib. Dia bukan bidangnya. Dokter bicara masalah agama pasti banyak ngawur. Gitu juga. Dia bukan bidang dokter, ngomong masalah kedokteran, pasti nanti bakal hal-hal yang aneh yang dia datangkan. Jadi berbicaralah sesuai dengan keahlian. Kau ahlinya di dalam berdagang, apa ngomong masalah dagang. Ini ahlinya di dalam berkebun, dia ngomong masalah berkebun. Oh, ini cara berpotik pertama seperti ini, ada berkembang nanti dimulai. Dia berbicara sesuai dengan keahlian dia. Nah, orang berkebun ditanya dengan dagang, tidak nyambung. Orang dagang ditanya dengan berkebun, itu juga tidak nyambung. Apalagi hal yang berkaitan dengan agama. Jadi itu suatu hal yang biasa kata para ulama. Kalau sudah ada orang yang suka bicara tidak pada keahliannya, bukan pada bidangnya, pasti banyak ngalur ngidul, pasti banyak aneh-anehnya. Jangan aneh. Tidak usah kaget kita sama orang-orang yang bicara sedang dia bukan ahli atau memang bukan bidangnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini jadi beberapa akhlak-akhlak yang harus kita terapkan di dalam berteman. Tadi sudah disebutkan akhlak di dalam berbicara, akhlak bagaimana cara mendengar, akhlak bagaimana beradab ketika bertutur kata. Ini semua akhlak perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga siapa saja yang duduk dengan kita senang. Siapa saja yang ngobrol sama kita merasa dia sangat dihargai. Siapa saja yang berbicara dengan kita merasa kita memberikan perhatian kepada dia. Nah, sehingga orang tersebut disenangi di mana saja dia berada. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana la rabbana bi annana tarabna wa annana asrafna la asrafna fatub alaina tawba taghfir li kulli hawba wastur lana warahmi wa amin rawhani wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ahli wal ikhwani wa sa'ilillahi wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la iktisabin minna bil mustafa rasulih ahmadi
والثناء والحمد لله بالمجد والثناء أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk malam Jumat dan malam Sabtu majelis kita diliburkan. Jadi untuk malam Jumat malam Sabtu diliburkan. Tapi untuk mulai malam Minggu dan seterusnya sampai malam Kamis itu insya Allah jadwalnya sudah tetap. Nanti bisa dilihat di grup Majelis Bidayah dan Hidayah, atau yang tidak punya WhatsApp bisa bertanya sama yang punya WhatsApp. Yang ada jadwal dari mulai hari Minggu sampai hari Kamis di masjid mana saja. Kita minta partisipasi dari semua untuk ke masjid-masjid lain. Jadi jangan cuma di masjidnya saja dia hadir, tapi di masjid orang lain dia nggak hadir, karena sayang. Ini majelis ilmu, waktu yang seperti inilah yang nanti akan kita banggakan di hari kiamat. Waktu yang 1 jam ini itu nanti pada saat kita melihat catatan amal kita, 1 jam yang seperti inilah yang justru kita akan disenangkan melihatnya nanti di hari kiamat. Allah Taala.